Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wildan Waram. Dan saya Hamidah. Kami berdua di sini akan menyampaikan tugas pertama pengantar bisnis mengenai sistem perekonomian Arab Saudi. Langsung saja kita mulai. Raja minyak dari Arab, julukan yang biasa kita dengar untuk menggambarkan sosok yang harta kekayaannya tidak akan habis 7 turunan. Namun sayangnya, kini sang Raja minyak dikabarkan mengalami defisit dan tengah dalam kesulitan. Bahkan dikabarkan bahwa pemerintah Arab Saudi akan menjual aset miliknya dan akan mencetak hutang. Nah, untuk apa selengkapnya dalam hijrah ekonomi ala Arab Saudi? Kita flashback ke belakang sejarah Arab Saudi sebagai Raja Minyak di mana tanggal 3 Maret 1938 sekitar 80 tahun yang lalu adalah hari yang bersejarah untuk Arab Saudi. Di mana kala itu sang Raja Arab setuju untuk mengeksplorasi gurun di Teluk Persia dengan tujuannya untuk mencari sumber mata air. Namun, yang ditemukan dari hasil eksplorasi ini bukanlah mata air, tetapi adalah sumber minyak dengan cadangan minyak terbesar. Sejak temuan itu, Arab Saudi sontak menjadi negara terkaya di dunia dengan mengandalkan sumber penghasilan dari minyak bumi tersebut. Namun, seiring berjalannya masa keemasannya itu pun pudar dan dalam beberapa tahun terakhir ini, Arab Saudi justru mengalami defisit akibat pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan pemasukan negara tersebut. Di sini bisa kita lihat sejak tahun 2014 Arab Saudi mengalami defisit anggaran belanja minus sebesar 2,3%. Kemudian berikutnya di tahun 2015 minusnya mencapai 14,8%. Dan ini merupakan yang terdalam, begitu ya. Dan kemudian berangsur mulai mengecil begitu defisitnya. Dan di tahun 2018 itu minus sebesar 9,2% atau sekitar 132 miliar real. Nah, jika kita konversikan ke dolar Amerika, ini adalah sekitar 35,2 miliar dolar atau setara dengan 514 triliun rupiah. Hampir 2 kali lipat dari defisit Indonesia di tahun 2019. Kemudian di sini kita lihat melansir dari Trading Economics, sebetulnya dari segi pendapatan ekspor dan juga impor Arab Saudi, ini rupanya masih surplus. Di kuartal 2022 saja, di saat ekonomi dunia sedang melemah, surplus neraca dagang di Arab Saudi ini mencapai angka 85 miliar real atau sekitar 330 triliun rupiah. Hal ini ditopang tidak lain dan tidak bukan ekspor minyak yang mencapai angka 79% dari total komoditas ekspor. Kita lihat di sini untuk nilai komposisi ini adalah 149 miliar untuk ekspor di bidang minyak atau sekitar 580 triliun rupiah. Sementara untuk ekspor non minyaknya 47 miliar real saja atau sekitar 183 triliun rupiah jika dikonversikan. Pertanyaannya adalah di sini ekspornya ini surplus, tetapi mengapa masih terjadi defisit? Ini dikarenakan pengeluaran negara ini jauh lebih besar dari pendapatan. Apalagi harga minyak di kancah dunia ini menunjukkan adanya tren bearish. Apa itu tren bearish? Yaitu situasi ketika harga aset sedang mengalami penurunan. Nah, kita lihat di sini, anggaran Arab Saudi ini betul-betul searah dengan harga minyak global. Kalau tadi kita lihat Arab Saudi mengalami defisit pertama di tahun 2014, karena rupanya memang di tahun ini harga minyak anjlok dari sekitar 100 dolar per barel turun ke arah 50 dolar per barel. Kemudian di tahun 2015 dan 2016 kita lihat defisitnya merupakan yang terburuk di Arab Saudi dan ini tercermin juga dari harga minyak di 2 tahun terakhir ini. Kemudian di tahun 2017 dan sampai 2018 harga minyak sudah mulai membaik dan tadi kita bandingkan bahwa defisitnya juga mulai tipis. Pertanyaannya adalah berapa defisit yang akan dialami negara ini di tengah harga minyak yang semakin tertekan akibat pandemi. Kita lihat dalam satu terakhir ini saja harga minyak ini sudah terkoreksi sekitar 24-30% dari setahun yang lalu hingga saat ini. Dan saat ini keduanya diperdagangkan di kisaran 40 dolar per barelnya dan kita ingat lagi bahwasanya harga minyak sempat berada di titik terendah ini dalam belasan tahun terakhir. Dan pada April lalu harga minyak mentah berjangka WTI ditransaksikan di level minus 37 dolar per barelnya. Ini akibat permintaan minyak yang anjlok parah akibat lockdown sehingga suplai ataupun pasokan minyak ini menjadi berkurang. Tentu saja ini tidak menguntungkan bagi Arab Saudi. Lanjut kita di part berikutnya.
Selanjutnya, dalam rektor ekonomi yang bertajuk Visi 2030, Arab Saudi rupanya berupaya untuk merenggangkan sendi-sendi perekonomian yang bertumbuh pada minyak dan mendiversifikasikan ke sektor-sektor lain termasuk adalah teknologi dan juga pariwisata. Dan kemudian yang terbaru juga, saya terdengar bahwa negara ini akan memperkuat kas negara dengan menjual aset-asetnya dan juga mencetak hutang hingga tahun 2020. Riyadh mengumumkan pihaknya merencanakan akan menghasilkan 35 hingga 40 miliar ril atau sekitar 136 hingga 155 triliun rupiah dari pendapatan negara-negara minyak dan juga privatisasi di tahun 2020 ini. Sementara Menteri Keuangan Arab Saudi yaitu Muhammad Al-Jadaan menyatakan bahwa sektor yang diprivatisasi setidaknya akan meraup 50 miliar dolar AS atau jika kita rupiahkan ini sekitar 730 triliun rupiah dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Kita lihat di slide terakhir. Nah, untuk mencapai target dalam visi tersebut, strategi real yang dilakukan adalah privatisasi sejumlah sektor, diantaranya adalah sektor kesehatan dan sektor pendidikan. Kita lihat yang pertama adalah di sini Arab Saudi akan memprivatisasi sejumlah 290 rumah sakit dan juga 2.300 pusat kesehatan primer hingga 2030 mendatang. Kemudian pada tahun 2018 lalu sebenarnya Arab Saudi sudah diketahui telah mendirikan perusahaan induk, juga 50 perusahaan regional untuk memprivatisasi sektor kesehatan. Rencana ini memungkinkan hasil penuh di sektor kesehatan sehingga nanti kementerian akan menjadi reguler bukan regulator, bukan penyedia layanan dan nantinya perusahaan swasta yang membeli kepemilikan ini akan bersaing satu sama lain hingga untuk memberikan kualitas yang terbaik. Sementara di sektor pendidikan, bahwa Arab Saudi memerintahkan 25 sekolah yang tadinya adalah milik pemerintah untuk dijalankan oleh perusahaan swasta, padahal pada masa lalu pemerintah membangun infrastruktur pendidikan dari dana sendiri. Di sektor pariwisata ada juga proyek pariwisata dan budaya sebesar 20 miliar dolar AS atau sekitar 290 triliun rupiah. Ini terus dikebut dan ini adalah salah satu rangkaian dari visi 2030. Dari sini kita bisa lihat ibarat dulu minyak dipuja-puja, ternyata Arab Saudi harus dikecewakan dan harus berpaling ke lain hati. Untungnya Arab Saudi segera sadar dan akhirnya hijrah ekonomi. Dan di sini kita diingatkan bahwasannya diversifikasi itu penting. Pesan dari Warren Buffett, don't put your head on my shoulder. Demikian presentasi dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.